Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. saudara bagi kita semua ya. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah secara pendidikan, kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu hari ini kita akan menampilkan presenter kita, Saudara Muhammad Ilham, dengan judul tema diskusi pendidikan di Indonesia masa pengaruh Islam. Seperti biasanya nanti setelah presentasi ada tanya jawab ya, dan juga nanti ulasan atau tambahan dari saya. Silakan, Saudara Ilham, kami persilakan untuk mempresentasikan prestasinya selama kurang lebih 15 menit. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Muhammad Ilham akan mempresentasikan dengan judul Pendidikan di Indonesia pada masa pengaruh Islam. Pendidikan di Indonesia pada masa pengaruh Islam. Perkembangan pendidikan pada masa pengaruh Islam. Ya. Pendidikan di Indonesia pada masa pengaruh Islam, khususnya pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Itu terdapat metode atau cara-cara yang berbeda di setiap kerajaannya. Tapi metode yang tersebut memiliki maksud yang sama. Ya, metode perkembangan pendidikan pada masa Islam umumnya lebih ditujukan kepada syiar agama Islam. Baik, yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Pendidikan di Kerajaan Samudra Pasai, pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Samudra Pasai diantaranya sistem pendidikannya secara informal, berupa majelis taklim dan halakoh atau diskusi. Halakoh di sini maksudnya lingkar. Jadi sebelumnya waktu pertama berkumpul itu membentuk melingkar dan mengadakan pengajian. Jika sudah selesai, nanti akan dilanjutkan ke diskusi. Selanjutnya, pendidik atau guru adalah para saudagar yang sekaligus merangkap sebagai dai yang berasal dari Gujarat dan Timur Tengah. Biaya pendidikan bersumber dari negara atau kerajaan, sehingga masyarakat secara resmi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar guru. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih Syafi'i, yaitu yang bermadhab dari Imam Syafi'i. Materinya pengajian kitab-kitab fikih yang bermadhab Imam Syafi'i, seperti kitab Takrib, Sulamut Taufik, serta berupa pengajian kitab-kitab yang lebih tinggi. Tingkatannya yaitu kitab Ihya Ulumuddin, Al-Um, dan lain-lain. Materi Al-Quran yang diajarkan untuk tingkatan yang sudah bisa membaca huruf Arab adalah berupa pengajian tafsir Jalalain. Jadi yang pertama nanti pada dasarnya akan diajarkan materi Al-Quran yang dasar. Contohnya mengaji atau membaca huruf Arab. Nah, jika sudah lancar, maka akan diajarkan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu pengajian tafsir Jalalain atau tentang pemahaman makna kitab Al-Quran. Ya, di sini ada contoh kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu berisikan tentang ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Lalu di bawahnya ada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini berisikan tentang keutamaan ilmu,
adab guru dan murid, pokok-pokok keimanan, dan lain-lain. Bukunya berjilid-jilid, ya, jadi isinya banyak sekali. Selanjutnya, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam yang dilangsungkan di Masjid Istana bagi keluarga pembesar, di masjid-masjid, di rumah-rumah, serta surau-surau bagi masyarakat umum. Materi pembelajaran pendidikan Islam dibagi menjadi 2 tingkatan. Pertama, yaitu tingkat dasar, yang terdiri atas pelajaran membaca, menulis, bahasa Arab, pengajian Al-Quran, dan ibadah praktis. Kedua, yaitu tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan materi ilmu fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Kerajaan Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam, Dayah Cotkala. Dayah Cotkala itu pada masanya merupakan pusat pendidikan tinggi Islam pertama di Nusantara dan di Asia Tenggara. Materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantik, ilmu falak, dan filsafat. Bahasa Arab itu ilmu yang pelajari tentang bahasa Arab, tauhid ilmu yang mengesahkan Tuhan atau Allah. Tasawuf itu ilmu tentang menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak. Ilmu bumi, ilmu yang mengajarkan tentang struktur bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, ilmu yang pelajari bahasa dan sastra Arab. Sejarah dan tata negara ilmu yang mempelajari hukum-hukum atau undang-undang negara. Mantik yaitu ilmu tentang hukum-hukum berpikir atau sebutannya ada ilmu logika. Sedangkan ilmu falak itu ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bumi. Dan filsafat itu ada ilmu tentang pengetahuan yang benar secara hakiki. Di samping itu ada contoh kitab atau naskah tua berjudul Idarul Haq fi Malakatil Perlak wal Fasi. Itu ada bukti dari tentang berisikan sejarah kerajaan Perlak. Kerajaan Demak. Pada masa Kesultanan Demak, jenis pendidikan yang diterapkan berupa pendidikan informal, yaitu pendidikan Islam dalam bentuk pesantren. Khususnya yang di Jawa, karena Demak itu terletak di Jawa, umumnya di Jawa itu berbentuk pesantren. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal, kemudian digelari Kiai Ageng untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Badal ini adalah artinya pengganti atau penggantinya dari wali. Karena wali itu mengajarkan langsung ke pimpinan atau pembesar, maka seorang badal atau muridnya itu mengajari yang masyarakat golongan bawah. Lalu diberi gelar Kiai Ageng untuk menjadi guru. Nah, metode pendidikan Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai yaitu mengadakan pendekatan secara langsung dengan pimpinan masyarakat atau kepala suku. Sedangkan di Demak, pendidikan agama diadakan di masjid-masjid umum selain di Masjid Agung. Masjid-masjid ini dipimpin oleh seorang badal yang ditugaskan oleh kerajaan atau wali. Pendidikan agama yang dilaksanakan di masjid-masjid diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sementara keluarga kerajaan atau keluarga besar masyarakat atas belajar agama secara langsung dari wali-wali yang digelari sunan, baik di istana maupun di rumah para wali. Sistem pelaksanaan pendidikan Islam yang berlaku pada masa kerajaan Islam di Indonesia umumnya hampir sama, yaitu
dengan mendirikan masjid sebagai pusat pendidikan serta mengadakan halaqah majelis taklim untuk mendiskusikan ilmu-ilmu agama. Model pendidikan yang khususnya di Jawa. Jadi di Jawa itu berbeda dengan yang di Sumatera. Kalau model pendidikan di Jawa itu ada dua lembaga yang memegang peranan penting dalam perkembangan pendidikan. Yaitu yang pertama adalah Langgar. Pengajaran di Langgar merupakan pengajaran agama permulaan. Murid mempelajari abjad Arab, kemudian mengeja ayat-ayat Quran pertama. Jadi dasar-dasarnya adalah pengajaran dasarnya itu di Langgar terlebih dahulu. Nanti jika sudah lancar, sudah menguasai, baru nanti akan dialihkan atau dilanjutkan ke tempat yang berbeda atau tempat tingkatan selanjutnya yaitu pesantren. Yang kedua, pesantren, lembaga pendidikan kelanjutan dari Langgar. Murid-muridnya disebut santri. Para santri biasanya berasal dari berbagai tempat, dikumpulkan dalam suatu ruangan yang disebut pondok atau semacam asrama. Nah, nanti yang di pesantren ini nanti akan diajarkan ilmu-ilmu yang tingkatannya lebih tinggi. Contohnya tadi ilmu bahasa Arab, ilmu tauhid, fikih, tasawuf, dan lain-lain sebagainya. Yang di bawah itu kiri ada Langgar, contoh Langgar Gayam di Pamekasan Madura. Itu ya, peninggalannya dulu. Sedangkan yang sampingnya, ini contoh pondok pesantren ya. Tapi ini gambar zaman sekarang. Oke, selanjutnya, model pendidikan di Sumatera. Di Sumatera Barat, tidak ada pemisahan Langgar dan pesantren. Sekolah-sekolah agama Islam di sana diberi nama surau. Kalau di Sumatera Barat namanya surau, kalau di Jawa bahasanya Langgar. Di surau bukan hanya mempelajari ajaran agama permulaan dasar, tapi juga lanjutannya. Sedangkan di Aceh, sekolah semacam itu disebut rangkang. Ya, contoh rangkang di samping. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa pengaruh Islam adalah belajar untuk menuntut ilmu, sehingga dapat memahami, menguasai, dan mengamalkan ajaran Islam yang sudah diperoleh dari sang guru. Lebih dari itu, mengembangkan ajaran Islam tanpa pamrih, dengan kata lain tidak berorientasi pada materi, melainkan berorientasi semata-mata menuntut ilmu karena Allah. Nah, ini contoh ilmu tadi. Yang pertama ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bumi. Kegunaannya apa? Adalah kegunaannya untuk seperti penanggalan hijriah. Itu penanggalan dengan perhitungan bulan dan bumi, serta juga menentukan arah kiblat. Itu termasuk tujuan dari mempelajari ilmu falak. Yang ke tengah itu gambar kitab takrib. Kitab takrib yaitu ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar hukum Islam. Lalu sampingnya itu adalah yang kanan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu adalah ilmu untuk memahami isi Al-Quran. Asbabun nuzul atau asal usul turunnya ayat Al-Quran, makna Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Lalu yang di bawah itu adalah kitab Al-Um, yang tadi tingkatan tinggi seperti kitab Ihya Ulumuddin. Al-Um yaitu ilmu yang pelajari tentang fikih, ibadah, dan hubungan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar kitabnya ada berjilid-jilid. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Ya, terima kasih Saudara Ilham atas prestasinya yang panjang lebar tentang sejarah pendidikan Islam ya, mulai dari Sumatera sampai Jawa dan tentunya ya, dengan bukti-bukti peninggalan bangunan tempat belajarnya dan juga materi-materi ajar ya dalam kitab-kitab. Silakan yang ada mengajukan pertanyaan atau tambahan mungkin atau pernyataan. Ya, silakan. Kalau saya mau ngajak buka bersama, masih lama ya. Buka bersama di tempat yang berbeda lah, boleh. Apakah? Sementara belum ada, saya tambahkan sedikit ya Mas ya. Ya. Iya Pak. Salah satu perubahan penting dari sistem pendidikan di Indonesia pada masa datangnya agama Islam atau pengaruh Islam itu adalah adanya lembaga-lembaga pendidikan ya, dengan sistem pendidikan yang berbeda dengan sebelumnya. Pada masa Hindu Buddha sudah ada pendidikan yang bersistem seperti yang kita bahas kemarin. Dan ketika datang agama Islam, maka lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu kemudian tidak banyak dirubah sebenarnya ya. Hanya kemudian diadopsi. Sistemnya diadopsi ya, sehingga memunculkan sistem baru, lembaga baru ya, hanya dengan materi yang berbeda. Sehingga muncullah sistem pondok pesantren di Jawa. Kemudian di Sumatera itu ada Suro ya, terutama di Sumatera Barat ada Suro. Terus di Aceh itu ada Rangkang, ada Dayah, ya, ada Menasah. Itu adalah lembaga-lembaga pendidikan pengaruh Islam ya, yang ada pada masa Islam. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan pada masa sebelumnya Hindu Buddha ya, hanya materinya yang berbeda. Secara sistem itu tidak hampir sama ya, relatif hampir sama. Ya, sebuah sistem pendidikan di dalam asrama. Ya, kalau dulu namanya Paguron, masa Hindu Buddha, masa Islam disebut dengan pesantren ya, pesantren, dayah, penasah, surau ya. Ya, namanya berbeda, tapi secara sistem hampir sama, pendidikan asrama. Para murid ya itu juga tinggal di situ ya, hampir sama ya. Tinggal di Paguron dulu, sekarang di pada masa Islam di pondok, di pesantren ya, di surau ya, dan sekali itu. Itu tidak jauh beda ya. Sehingga pengaruh besarnya memang itu ya, adanya lembaga-lembaga pendidikan yang bersiri khas Islam. Dan yang terbesar memang sistem pondok pesantren. Yang, kemudian walaupun lebih banyak digunakan di Jawa, tapi kemudian banyak menyebar ke luar Pulau Jawa ya, dan banyak digunakan juga di luar Pulau Jawa istilah pondok pesantren. Pada mulanya biasanya pondok pesantren itu tidak langsung ya menjadi sebuah pondok pesantren. Ada proses sebelum menjadi sebuah pondok pesantren. Biasanya begitu. Dulu ya, prosesnya dulu begitu. Pola berdirinya pesantren. Biasanya dari Langgar dulu. Kalau mungkin di mana Jawa dari Langgar dulu. Di Sumatera bisa dari Suro dulu ya. Di Aceh dari Rangkang dulu. Dari tempat-tempat pendidikan Islam yang kecil-kecil. Misalnya di Jawa, itu berangkat dari Langgar. Langgar dulu. Atau bahkan sebelum ada Langgar itu murid-murid para santri itu belajar di rumahnya Kiai. Di rumah tinggalnya Kiai ya. Karena belum ada tempat. Nah, seperti itu saya itu ngaji itu pertama kali di rumah guru ngaji saya ya. Belum di musola. Pasti di rumah ya. Di satu hari langsung ke rumahnya itu guru ngaji saya. Itu karena belum ada tempat yang khusus ya untuk ngaji. Nah, barulah kemudian setelah ternyata banyak murid-murid ya yang datang ke seorang ustadz ya, seorang kiai, dan rumahnya sudah tidak lagi mampu menampung untuk belajar mereka, barulah kemudian dibuat Langgar atau sekarang musola ya.
sholat. Dan pindahlah tempat mengajinya itu di Langgar itu, yang luasnya lebih banyak, rampung banyak orang ya, banyak murid ya. Nah setelah Langgar terbentuk dan ternyata semakin banyak yang datang, sudah tidak mencukupi lagi Langgar itu untuk tempat belajar, maka kemudian didirikanlah pondok pesantren. Nah, itulah kemudian menjadi sebuah pondok pesantren ya, dengan kapasitas daya tampung yang lebih besar ya untuk menampung semakin banyak santri. Biasanya polanya begitu ya. Jadi ada kiai, nah, ada santri yang mau mengaji ke seorang kiai, tidak ada kiainya. Kemudian ada tempatnya untuk mengaji, yaitu pertama rumah kiai, kemudian Langgar, dan baru pondok pesantren. Nah, apa yang dipelajari di pondok-pondok pesantren itu pada umumnya adalah samping pengajian Al-Quran ya, karena itu pengajian utama wajib, itu juga ada pengajian kitab-kitab yang seperti tadi dicontohkan oleh Ilham itu ya, banyak kitab-kitab yang sering disebut dengan kitab kuning. Nah itulah pada umumnya dulu ya pola perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kalau sekarang? Nah ternyata kalau kita amati sekarang itu sebaliknya ya, kebalikannya dari dulu ya. Kalau sekarang itu biasanya yang berdiri bangunnya dulu. Kalau dulu bangunan terakhir, kalau sekarang bangunnya dulu ya. Bangun gedung pondok pesantren dulu, besar ya, maka mewah ya. Belum ada kiainya, belum ada gurunya, belum ada santrinya ya, tapi gedungnya dulu. Nah, gedung, jadi wah, barulah membuka pendaftaran ya. Nah, pendaftaran mengundang para santri agar mendaftar. Kalau sudah ada santri daftar, barulah dicari gurunya ya, dicari ustadznya, cari kiainya ya, dan kurikulumnya. Itu yang sekarang ya, polanya berbalikan dengan yang dulu. Nah, itulah ya, salah satu yaitu ciri penting dari masa ini adalah munculnya lembaga-lembaga pendidikan khas Islam ya, dan yang dominan memang adalah lembaga pondok pesantren ya, yang ya secara uh, komponen elemen-elemennya, elemen-elemen sebuah pondok pesantren itu yang secara apa itu banyak digunakan ya, apa pembagian komponen atau elemen pondok pesantren yang menjadi ciri khas lembaga itu pondok pesantren atau bukan. Biasanya ada ciri pertama itu harus ada kiainya. Ya, pertama harus ada santrinya dulu ya, santri. Mana mungkin sebuah pondok pesantren tanpa santri. Ada santrinya dulu. Ada santri yang belajar. Itu ciri khas dari sebuah pondok pesantren. Dan santrinya mungkin biasanya ya, sebagai besar mungkin. Walaupun kadang ada juga yang tidak mungkin ya. Jadi hanya datang ketika saat jam belajar saja. Itu yang sering disebut dengan santri kalong ya. Santri kalong. Berarti datang hanya ketika jam mengaji saja ya. Setelah mengaji selesai pulang ke rumah karena rumahnya dekat. Namanya santri kalong. Jadi harus ada santri. Sebuah pondok pesantren itu harus ada santrinya. Yang kedua adalah ada kiainya. Kiai. Jadi ya yang menjadi pengasuh ya. Mengasuh para santri, mengajari mereka mengaji. Tempat belajar para santri. Itu kiai. Ada santri, ada kiai. Kemudian mereka belajar apa? Kiai mengajari apa kepada santrinya? Yang mengajari Al-Quran ya, tentu saja. Juga mengajari kitab kuning. Jadi ketika dari sebuah pondok pesantren adalah pengajaran kitab kuning. Nah, pengajaran kitab kuningnya ya. Kita banyak dicontohkan oleh Ilham ya. Contoh-contoh kitab kuning ya. Dari mulai tingkat dasar sampai tingkat yang cukup tinggi. Itu adalah ciri khas ketiga, adanya pengajaran kitab kuning. Nah, mengapa disebut kitab kuning? Nah, ya, rahasia juga ya. Ada kitab kuning ya. Ya, itu konon mengapa disebut kitab kuning ada beberapa versi ya. Yang pertama memang sebagian besar kitabnya itu dicetak dengan kertas warna kuning. Ya, kertas berarti ya. Kuning tua ya. Mengapa dicetak dalam edisi yang biru ya? Warna tipis, warnanya kuning, seperti kecoklatan ya. Mengapa tidak HVS yang putih yang kuat ya?
Maka itu dimaksudkan agar harganya terjangkau, harganya mudah terjangkau oleh para santri ya, dan sehingga tidak terlalu mahal. Sehingga karena itu warna kertasnya yang begitu ya kuning-kuningan, kemudian disebut dengan kitab kuning ya. Dan juga yang menyebut itu untuk menunjukkan keklasikan dari kitab itu. Kartu kuning, coklat itu kasusnya sudah sangat lama ya, sangat klasik. Kuning. Ciri buruknya adalah ada masjidnya, masjid biasanya. Pondok pesantren pasti ada masjidnya. Ya, posisinya di tengah ya, tengah komplek pesantren itu ada masjidnya. Itu tempat untuk beribadah bersama ya, sholat bersama ada suatu tempat mengaji juga bisa di situ, masjid. Yang kelima adalah ada pondoknya atau asrama ya. Ini tempat tinggal para santri, itu pondoknya. Ya tempat mereka sehari di situ, tinggal di situ, tidur di situ, ya belajar di situ ya. Itu pondok. Inilah ya 5 elemen penting atau komponen penting dari sebuah pondok pesantren. Itu ada santrinya, ada biayanya, ada pengajaran kitab kuning, ada masjidnya, dan ada pondoknya. Cirinya bu. Ya kalau secara apa kategori biasanya dibedakan menjadi 2 ya. Pondok pesantren itu ada pondok pesantren kolab atau pondok pesantren modern dan pondok pesantren salaf atau pondok pesantren tradisional. Yang modern ini biasanya sudah kurikulumnya tidak lagi kita dan seterusnya, tapi kurikulumnya sudah ada ya kurikulum pendidikan umum ya, teknologi dan seterusnya itu sudah ada. Karena yang tradisional itu betul-betul menjaga kurikulumnya kurikulum murni pendidikan agama ya. Ini 2 jenis atau 2 kategori ini, 2 kategori pondok pesantren ini saling melengkapi ya. Nah, biasanya kalau pondok modern, nah, seperti motor misalnya, itu memang dari sisi kemajuannya pesat ya, banyak apa ya pelajaran-pelajaran, mata pelajaran kan di luar pendidikan agama, tapi biasanya kurang mendalam dalam kajian agama. Nah, sementara pondok-pondok yang tradisional yang mempertahankan kajian kitab keagamaan ya, terutama dari kitab-kitab itu di situ kuat dari sisi ilmu keagamaan, meskipun dari sisi perkembangan teknologi dan seterusnya ya tidak diajarkan gitu ya. Biasanya para santri belajar sendiri, saling melengkapi. Nah itulah ya sedikit tambahan tentang pondok pesantren sebagai pengaruh penting dari pendidikan di Indonesia pada masa Islam ya. Ya silakan, barangkali yang akan menambahkan atau ada yang mau bertini, silakan bertini. Berapa juta orang ini? Ada 12 juta orang. Cukup ini atau ada? Silakan. Ya, kalau metode-metode pembelajarannya di pondok pesantren ya, itu ya tadi sudah disinggung oleh Ilham itu sebagian ya. Itu sebenarnya banyak ya, cukup banyak ya. Ada sudah disinggung metode lakoh, diskusi ya. Lakoh, ketika santri itu uh, membahas satu masalah keagamaan tertentu, bahas dengan berdiskusi ya. Tapi itu tingkatan yang cukup tinggi ya, metode pembelajaran yang sudah untuk kelas santri kelas tinggi lah ya, sudah lanjut ya. Nah biasanya uh, kalau santri itu dalam tahap awal, itu biasanya mereka menggunakan metode surugan ya, surugan individual, jadi metode individual. Seorang santri mempelajari sebuah kitab itu langsung kepada kiai. Dia membaca sebuah kitab, kemudian menyodorkannya kepada kiai, membaca
baca di hadapan kiai. Dan kalau ada yang salah, ada yang keliru, ya, kiainya itu langsung membetulkan ya. Nah, itu namanya soroban atau individual ya. Nah, ini pernah ini tidak hanya di pondok pesantren ya. Dulu pun waktu saya S3 itu ada metode begini, ada dosen yang menerapkan metode surga. Pada waktu itu mata kuliah statistik ya. Itu satu persatu dipanggil ya. Maju ke depan satu persatu dicek. Ya. Bagaimana pemahaman saya dan teman-teman waktu itu ya termasuk Pak Diatoro ya, karena satu kelas. Bagaimana pemahaman kita tentang statistik? Dicek satu persatu. Sudah pada belum? Pada paham betul? Belum ya? Nah, kebetulan saya yang dipanggil duluan ya, karena saya duduk di belakang ya. Karena saya termasuk paling usia paling muda kan ya, saya duduknya kan di belakang. Nah, oleh dosen itu saya dipanggil duluan. Wah, dicek kemampuan statistiknya ya, dipanggil itu namanya sorogan ya, secara individual. Terus secara jam individual juga ada pengajian bersama, belajar bersama. Itu yang disebut dengan bandungan. Bandungan. Atau sering disebutkan petonan. Bandungan. Jadi klasikal. Ya, seperti kalau kita itu ya, di kelas ya, itu namanya klasikal. Itu kalau di pondok pesantren namanya bandungan. Jadi seorang kiai itu membahas sebuah kitab dan menjelaskannya kepada para santri secara berkelompok, secara kelas-kelas. Itu namanya bandungan. Itu ada ya, sorogan, bandungan ya, tadi ada halakoh ya, diskusi ya. Itu sebenarnya cukup lengkap ya metode pembelajaran di pondok pesantren. Ya ini waktunya masih tersisa. Nanti kalau keluar seperti ya kemarin ya langsung bergabung lagi. Ya silakan. Ilham mungkin mau tambahkan? Ki Hajar Dewantoro ya, Menteri Pendidikan Nasional pertama. Itu sebenarnya dulu pernah mencita-citakan pondok pesantren itu menjadi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu diharapkan oleh Ki Hajar waktu itu berbasis pondok pesantren itu. Nah, sehingga Ki Hajar Dewantoro kemudian membuat sebuah lembaga pendidikan namanya Taman Siswa. Taman Siswa itu hampir mirip pondok pesantren ya, tidak ada asramanya, sama-sama sekolah berasrama. Hanya memang kemudian dalam perkembangan selanjutnya yang lebih dominan adalah sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda ya. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh Ki Hajar, oleh kiai-kiai pondok pesantren itu banyak mengalami ya apa ya hambatan ya. Yang lebih berkembang adalah lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Belanda waktu itu ya, ya seperti sekolah-sekolah ya, sekolah formal sekarang ya sampai perguruan tinggi ini yang kita belajar ini adalah model Belanda ya, yang ya sekarang lebih banyak berkembang. Sekiranya dulu Indonesia ini tidak dijajah oleh Belanda, maka Nurholis Wajid itu yang dari alumni Gontor dulu ya, itu pernah mengatakan bahwa mungkin saja seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan Belanda, maka lembaga-lembaga pendidikan yang populer saat ini itu adalah seperti Gontor, begitu Birang, Rosso, Lirboyo. Itu lembaga-lembaga pendidikan unggulan di Indonesia saat ini. Seandainya kita tidak mengalami penjajahan Belanda. Tapi ya ternyata ya, yang lebih populer sekarang banyak. Ya, sekalipun sudah mengalami dinamika ya, ada banyak perkembangan. Ya, sekarang lebih banyak populer Gajah Mada, ya UI dan sebagainya ya, yang model-model di Belanda ya. Tapi tidak masalah ya, terutama itu bagian dari sejarah kita ya, sejarah bangsa Indonesia. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kultum. Kultum menjelang berbuka puasa. Sudah kurang jam berapa nih? Wah ya.
Ya silakan bisa di close Mas PPT-nya. Ini masuk berapa menit ya? 1 menit lagi nanti keluar ya. Ini nunggu keluar dulu ya. Nanti masuk lagi. Satu saja ya.